Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Dengan apa kan ku balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya bersyukur. Terima kasih Tuhan buat keselamatan. Selamanya bersyukur padamu. Selamanya memuji nama-Mu. Ku bersyukur.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikanmu ku bersyukur, segenap hatiku menyembahmu. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya bersyukur. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau beri dan karya-Mu yang terus sampai hari ini, sampai ku didapati sempurna seperti Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Tuntun langkah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam tradisi para ahli Taurat ada golongan yang unik, yaitu golongan orang Saduki. Mereka tidak percaya bagian kitab suci yang di luar Taurat Musa. Mereka juga tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mereka percaya
Kalau manusia setelah mati selesai, habis. Mereka juga tidak percaya ada malaikat. Mereka inilah golongan ahli Taurat yang disebut kaum Saduki. Mereka adalah orang-orang penting yang secara agama dan politik sangat terpandang di kalangan masyarakat Yahudi. Mereka dihormati oleh para pemimpin politik, baik yang di dalam Israel maupun yang di luar Israel. Mereka terus berdebat dengan golongan yang lain, yaitu golongan Farisi tentang hal-hal ini. Orang Farisi berjumlah lebih banyak daripada orang Saduki. Pengikut mereka pun lebih banyak daripada Saduki. Meskipun secara politik orang-orang Farisi kurang terhormat seperti Saduki, tetapi secara jumlah pengikut dan pengaruh ke rakyat biasa, orang Farisi lebih banyak dan lebih berpengaruh. Golongan Saduki adalah kelompok high class di dalam bidang politik dan akrab dengan para petinggi. Sedangkan golongan Farisi adalah kelompok yang menjangkau lebih banyak rakyat biasa, akar rumput lah begitu ya. Tetapi lebih kuat karena jumlahnya mayoritas. Orang Saduki bertanya kepada Yesus untuk menunjukkan bahwa kepercayaan Farisi adalah salah. Mereka juga mau menunjukkan bahwa jika Yesus percaya akan kebangkitan orang mati, maka kepercayaan itu sebenarnya akan menunjukkan bahwa Yesus bodoh dan tidak mengerti kitab suci, yaitu Taurat Musa. Ini akan membuat nama Yesus menjadi tidak lagi diterima di kalangan orang-orang yang telah dipengaruhi oleh kelompok Saduki. Orang Saduki bertanya tentang peraturan perkawinan yang diatur dalam Ulangan 25. Jika seorang mati dengan belum mempunyai anak, maka adiknya harus mengawini istri yang telah mati itu, dan anak pertama mereka akan dianggap sebagai anak dari orang yang telah mati itu. Ini dilakukan supaya garis keturunannya tidak musnah, dan warisan yang dia miliki tidak berpindah tangan ke keluarga lain. Maka orang Saduki itu memberikan contoh kasus yang aneh, di mana ada seorang perempuan yang harus dinikahi oleh 7 orang laki-laki bersaudara, karena tiap orang yang menjadi suami perempuan itu meninggal. Pertanyaan orang Saduki itu adalah, di dalam kebangkitan nanti perempuan itu menjadi istri siapa? Siapa di antara 7 orang laki-laki itu yang menjadi suaminya nanti? Yesus memberi penjelasan dengan mengatakan bahwa orang-orang Saduki itu sesat karena tidak mengerti firman Allah dan kuasa Allah. Penjelasan tentang peraturan pernikahan antara saudara untuk menjaga garis keturunan, perintah ini sangat menekankan garis keturunan di bumi. Padahal garis keturunan hanya penting sebelum Yesus datang. Setelah Yesus datang, tidak pernah lagi ada silsilah yang tercatat. Tetapi perintah itu sangat bersifat penantian untuk kedatangan Kristus Sang Mesias. Setelah Kristus datang, perintah ini tidak lagi signifikan. Tetapi Tuhan mengarahkan orang Saduki yang bertanya itu kepada hal yang lebih penting lagi, yaitu keadaan pada waktu kebangkitan terjadi nanti. Saat Yesus Kristus menyatakan kerajaannya di bumi ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam kebangkitan itu, semua orang yang dianggap layak untuk mewarisi kerajaan Allah yang dinyatakan di bumi ini akan hidup seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Penjelasan tentang apa yang terjadi setelah orang mati ini sangat unik. Yesus mengatakan bahwa kita akan hidup seperti malaikat. Apakah maksud Yesus kita semua akan menjadi malaikat? Bukan. Sebab malaikat dan manusia adalah 2 makhluk ciptaan yang berbeda. Tetapi Yesus mengatakan bahwa di dalam kebangkitan kita akan hidup seperti malaikat. Seperti berarti mirip, tetapi tidak menjadi. Seperti malaikat berarti mirip malaikat, bukan menjadi malaikat. Seperti malaikat dalam hal apa? Seperti malaikat dalam hal tidak kawin dan mengawinkan. Jikalau demikian, kebangkitan seperti apakah yang diharapkan? Seperti apa kehidupan di dalam kerajaan di langit dan di bumi baru nanti? Dikatakan bahwa
Setelah bangkit, orang-orang akan hidup seperti malaikat di surga. Tidak kawin-mengawin. Ini tidak berarti kita tidak memiliki tubuh kebangkitan. Kita akan punya tubuh kebangkitan, tetapi tubuh itu tidak lagi berfungsi untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Sebab bumi akan dipenuhi dengan orang-orang kudus milik Tuhan, yaitu orang-orang yang telah ditebus di dalam darah Kristus Yesus. Maka kesesatan orang Saduki itu adalah karena mereka tidak tahu bahwa inilah pengharapan sejati di dalam kerajaan damai yang dijanjikan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya memberikan penjelasan tentang keadaan di dalam kebangkitan orang mati. Tuhan Yesus juga memberikan bukti dari kitab Taurat. Sebab orang Saduki hanya percaya kitab Taurat. Di dalam Keluaran 3 ayat 6, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Perkenalan ini memakai bahasa present, bukan past. Present tense, bukan past tense. Dia bukan pernah menjadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dia saat ini adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jika saat ketika Allah berbicara kepada Musa, dia masih merupakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukankah itu berarti bahwa Abraham, Ishak dan Yakub masih hidup? Tetapi ini tidak mungkin karena pada zaman Musa mereka bertiga telah lama mati. Tetapi benarkah mereka mati? Secara tubuh, ya mereka mati. Tetapi roh dan jiwa mereka bersama-sama dengan Allah. Dan mereka tetap sujud menyembah kepada Allah. Dan Allah tetap menjadi Allah mereka. Allah adalah Allah bagi orang-orang hidup, bukan bagi orang-orang yang mati. Kalau pagi hari ini kita merenungkan firman ini, Tuhan mengingatkan kita semua tentang pengharapan di dalam kerajaannya nanti. Kita semua akan menjadi umat yang mengenapi perintah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dalam Kejadian 1 ayat 28. Ini semua terjadi dan menjadi genap karena Tuhan Yesus. Dialah yang akan memimpin kita masuk ke dalam kerajaannya yang telah dijanjikannya oleh Allah Bapa kepada Abraham dan kepada keturunannya, termasuk kepada kita semua. Damai sejahtera terjadi ketika perintah Allah digenapi dan perintah menaklukkan seluruh bumi hanya terjadi secara sempurna di dalam kedatangan kedua Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya kedatangan yang kedua menjadi harapan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang percaya. Apakah kita mengharapkan kedatangannya nanti? Tidakkah kita rindu bumi ini ditundukkan kepada kebenaran dan keadilan serta kesucian Allah? Tidakkah kita rindu kejahatan dimusnahkan dari bumi ini? Tidakkah kita rindu nama Tuhan dipermuliakan dengan sempurna di bumi ini? Semua itu, bahkan lebih lagi daripada semua itu, akan menjadi genap oleh kedatangan kedua Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjaga kita dan memberi kita kekuatan dan damai sejahtera untuk hidup memuliakan nama Tuhan, sambil menanti kedatangannya kembali ke dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan rahmat-Mu pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat. Dan sekali lagi Engkau mengingatkan kepada kami pengharapan akan kenyataan kerajaan Allah yang akan Engkau nyatakan di bumi seperti di surga saat Engkau datang kedua kali. Dan kami akan memerintah bersama dengan Tuhan, memenuhi bumi dan menaklukkannya di dalam kuasa otoritas Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pimpinlah kami langkah demi langkah hidup kami, memuliakan nama-Mu sehingga kami layak mengalami kebangkitan tubuh saat Yesus datang kedua kali dan disempurnakan. Allah Roh Kudus bimbing setiap perkataan, sikap tingkah laku dan perbuatan kami sesuai kehendak Tuhan, kebenaran firman-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, berkeluarga, pribadi lepas pribadi, berkomunitas,
bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan negara.